Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Para kiai ingkang kula taati sedayanipun, nyuwun izin boten kula sebat setunggal-setunggal makmuman dumateng pembicara terdahulu. Pengurus PCNU Kabupaten Malang, Suriatan Batan Fidiatan secara khusus Yai Zainul Arifin yang sampun kundur krono kathah tamu, Yai Hamim Khalili Ketua Tanfidiyah yang sangat kita banggakan dan kita harapkan perjuangan ke depan. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang saya hormati, baik yang dari Kecamatan, KUA, dan dari Koramil dan Kapolsek, semuanya yang hadir. Pengurus MBCNU Pagak, baik Mustasyar, jajaran Syuriah dan Fidiyah dan lembaga serta badan otonom, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bismillah memulai gerakan NU ini Yai Fauzan dengan Yai Taufik. Mari kita memulai dari mabadi' khairi ummah yang telah digagas oleh para pendahulu kita. Mabadi' khairu ummah itu kalau didasarkan kepada Muktamar NU tahun 1939 di Magelang itu ada 3. Kemudian disempurnakan di Muktamar Lampung tahun 1992 itu ditambah 2. Oleh karena itu 5 ini saja penjenengan laksanakan dengan selalu memohon petunjuk pada PC tentunya yang di jajaran Tanfidiyah, di Rois juga demikian di jalurnya ya Taufik. Ini 5 ini kerjakan dengan dasar khidmah, insya Allah nanti Yai Hamim akan bangga terhadap kita semuanya. Apa yang di Magelang itu? Di Magelang itu mabadi' khairi ummah yang digagas oleh para pengurus PB di waktu itu, yang diharapkan pertama seluruh pengurus NU di semua jajaran itu harus memulainya dengan as-sidqu. Itu yang pertama. Kemudian di sana disusul dengan al-wafa fil ahdi. Baru yang ketiga itu at-ta'awun. Ini menjadi bahasa saat ini viral. Jadi terkenal dengan mabadi' khairu ummah ala an-nahdiyah. As-sidqu wal wafa fil ahdi wat ta'awun. Baru saat di Lampung tahun 92, baru di Lampung kedua pada saat Yai Hamim mengajak saya kemarin itu baru di Lampung kembali. Dulu ada muktamar di Lampung tahun 1992 ditambah dengan 2 mabadi' yang lain merupakan penyempurna, yaitu yang keempat al-adalah dan yang kelima al-istiqomah. Niki nggih Gus Fauzan dengan Yai Taufik, mari bersama-sama jenengan di MBC tentu berkoordinasi dengan kami yang di cabang ini diniati gerak bersama di Pagak, insya Allah sukses. Napa niku para rawuh barangkali kagem masyarakat supados paham kita terjemah sithik-sithik. Mantun 5 niki nggih mpun ditungani nggih rampung. Yang pertama adalah as-sidqu, jujur. Ngurusi NU ini kudu jujur. Nggih jujur nggih apa adanya. Bahkan kula menawi maos Gus Tazan ning kitab Risalatul Qusyairiyah itu babonan tasawuf, as-sidqu ini disebut di atasnya ikhlas. Jadi al-ikhlas
niku bagian dari as-sidqu. Karena as-sidqu niku dalam hati sampai dilaksanakan, tapi kalau al-ikhlas itu kalau dilaksanakan baru perlu ikhlas. Iki monggo jujur. Saya tidak tahu juga, barangkali pengurusnya Gus Hasan nanti yang ada indikasi kok gak pati jujur, nggih matur Gus Hamim nanti di reshuffle kita. Mutasi. Harus mutasi. Kudu jujur. Di NU harus jujur. Ya, karena di NU ini adalah lembaga sosial. Ngapunten Pak Sur kali konco-konco dari Koramil. Misalnya ada uang sedikit apapun ya harus jujur. Memang di NU harus as-sidqu. Mila kula eling dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih mugi-mugi dados pedoman. Kanjeng Nabi ini begitu bijaknya ngaturaken dawuh. Kula nalikane muruk kanca-kanca wonten griya nggih lare-lare niku nggih ngantos kula bolan baleni Gus Hasan. Hati sederhana tetapi kalau dilaksanakan luar biasa. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Arba'u khisalin man kunna fihi man kunna fihi kamula islamuhu walau kana min funu'ihi niki ngantos ila qadamihi khataya walaupun min qarnihi ila qadamihi khataya. Ada 4 perkara apabila 4 ini gandeng. Mila cara pondok niku man utawi sapane wong kunna kang ono apa arba'u hisolin iku fihi ing daleman. Niku berarti 4 ini melekat betul pada pribadi seseorang. Niki kamula islamuhu sempurna Islamnya. Walaupun di dalam koren niku lek kula tingali ning kamus nah asline lek unta niku punuk. Bagian paling atas. Tapi oleh para penulis terjemah kitab dimaknani ujung rambut. Walaupun dari ujung rambut sampai ujung kaki niki dosane kathah. Dadi tiyang niku maksud dosane kathah ning zaman akhir pokok sekawan niki nempel niki dosane kathah niki tetep dianggap sempurna niki Islami. Napa nomor 1 as-sidqu. Nomor 2 niku jujur. Baru di bawahnya asyukru syukur, baru di bawahnya al-haya isinang pangeran, niki baru para rawuh muncul yang keempat husnul khuluq budi pekerti ingkang sae. Pun 1 poin niki Gus Fauzan kali Pak Taufik panjenengan menahkodai MWC NU Paga, monggo dibudayakan pribadi yang jujur, dipaksakan pada diri untuk jujur ngurusi Nahdlatul Ulama. Mari dengan berangkat dari Mabadi Khairu Ummah versi Magelang, yaitu awalnya jujur. Nangsal setunggal. Mugi-mugi barokah. Amin. Yang kedua al-wafa fil ahdi, nuhoni janji. Niki mboten kula terjemah, pokok isine pelantikan wau niku dilampahi sedaya. Mulai dari kalimat per kalimat, yang satu tadi untuk tujuan li'ila'i kalimatillah niki mboten niku tok, yang lain-lain sedaya niku monggo janji-janji, apalagi yang sudah ikut PKP kadar NU niku janjine nggih rada abot. Karena saya tahu Gus Hamim menargetkan betul bahwa pengurus-pengurus ini harus di PKP. Saking hebatnya beliau sampai bupati jajarannya di PKP juga. Alhamdulillah, saya sangat bangga punya pimpinan beliau ini. Nah, di PKP. Karena di PKP ini mohon maaf Mas Holik, karena ini saya kadang-kadang lupa, walaupun beliau itu adalah pimpinan kita di Dewan, karena dulu pernah satu bangku di sekolah, sering guyon. Di janjinya PKP itu yang terakhir ini medeni sekali. Jadi apabila di janji yang terakhir niku, napa niku janji niku seiling ini, bahwa janji kita ini di samping disaksikan oleh titik-titik, disaksikan oleh Allah. Apabila berkhianat, jawabnya apa? Allah akan menghukum saya. Abot ini.
Di PKP nih, mohon maaf, malah di periode sebelumnya Gus, nderek matur. Saat kula sering keliling dalu-dalu pada saat PKP nih, salah satu barangkali ini yang diadakan di pondoknya Rois. Saat di absen 1, 2, 3, 4, 5 kurang 1, 1, 2, 3, 4, 5 lengkap kurang 1 sampai ping 3 ini kurang 1. Siapa yang kurang 1 digoleki? Kau tadi ada di sini putih-putih. Loh nggih, ini putih-putih. Hitung lagi 1, 2 kurang 1 ini kurang 1. Akhirnya tidak ada yang bisa mutusi, ditanyakan kepada Rois, sinten niku Yai? Niku ibu kula sing dikengken Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi di pelantikan-pelantikan banyak event-event semacam itu di PKB niku. Makanya benar-benar ini sakral, janji-janji mari kita niati bersama-sama laksanakan, karena di janji jenengan, di sumpah penjenengan, jika berkhianat Allah akan menghukum saya. Kok kan sing keplok blas nek kene ngene iki. Lho. Akan dihukum lo jenengan diteni main-main ning NOS tuh kualat. Estu. Nggih. Kalau main-main di NOS tuh kualat. Nggih. Kalau sering mendapat ilmu kecil-kecil dari Gus Hamim, saat di Lampung kami juga bersama juga satu hotel. Gus Hamim juga sering ikrar, wah kok yai lek kula niki ngepek badi ning NU kualat kula niki. Itu beliau harus kita tiru. Monggo di MWC NU Pagak pun ngantos main-main. Di NU jujur, janji laksanakan. Kalau sampai berkhianat pun diling-iling dewi, Allah akan menghukum saya. Timbang durung rek lerena rek ngene. Mumpung durung. Tapi insya Allah ya kami masih ngizini, saat ini takut ya mundur saat ini mawon, SK akan diperbaiki. Tapi kalau ya Bismillah berkhidmah nggih insyaallah. Kalau mangke monggo bareng-bareng pun mangke teng Sidoarjo ngemper bareng. Nggih. Spray ae dalek ngono jane. Lho niku estu harus gitu. Lho nggih. Di NU ya harus niat begitu memang. Nggih kalau ceritane barangkali beliau niku nggih karena tata krama ndak cerita. Kemarin apel di Gresik nggih kali kula nggih ngemper ning lapangan ngriko. Kate imame loro bingung melok sing endi. Melok masjid Kasepuan apa melok masjid di ngarepe. Ya Allah, seneng nih. Pun deh niki yang kedua. Maka janji-janji itu. Yang ketiga nih penting, sedikit saya terjemah. Yang penting ini, yang ketiga ini penting karena mabadi' khairu ummah yang ditetapkan di Magelang dulu tahun 1939. Niki ngerodok diapalno Ustaz Taufik. Kena kayak ceramah-ceramah. Loh iya. Ceramah untuk ini, nggih. At-ta'awun ini adalah sigote lek cara sorof, at-ta'awun ini saling tolong menolong. Praktek organisasinya begini. Kalau kita ingin tolong menolong di ala NU, ya harus fanatik betul. Saling membantu, bukan membantu sekedar membantu fisik, membantu perjuangan. At-ta'awun prakteknya begitu. Bagaimana contoh? Kalau pengurus MBCNU, nggih putrane niku lek milih sekolah paling boten niku TK Muslimah. Kok iso anak MBC sekolah ndek Unmu iku yo opo? Iki gak ta'awun blas ngoten iki. Wong putranya MBC Pagak sekolah SMK ning ngendi? SMA 1 Muhammadiyah Kepanjen, SMA Mutu Gondang Legi. Wah itu termasuk jika berkhianat Allah menghukum saya. Lah iki keplok ono sing banter ini. Lho ngono.
Lho pengurus MBC. Ya harus ta'awun. Belonjo nginang bolone dhewe. Ini yang dirapatkan di pemberdayaan ekonomi kan itu sebenarnya. Ngapunten tahadus bi nikmatillah niki sak kersa njenengan memaknai, tapi kalau kepin nyemangati mawon. Nggih. Zaman imami kepanjen niku rumiyin ganok murite. Niki rapat Yai Hamim, mohon maaf matur. Rapat. Golek murid gak nemu-nemu wong golek. Hanya disimpulkan ini untuk menghidupkan Yayasan YPI Hasyim Asy'ari di Kepanjen harus membuat banner besar-besar, terima murid dengan ini. Setelah bulan Juli dievaluasi, alhamdulillah gak oleh murid belas. Gak oleh. Imami Kepanjen, Ikatan Madrasah Arabia Misriyah Indonesia. Akhirnya rapat lagi tahun berikutnya, mau balik harus keliling ke TK, termasuk saya, termasuk bagian mau balik keliling kampanye loh. Imami begini dari NU, kiai pendirinya ini. Alhamdulillah bulan Juli belas gak oleh murid. Tahun ketiga masih ada saksi matanya Yai Muzani itu usul. Ini saja sudah banner itu tidak signifikan, ceramah juga tidak begitu signifikan. Wis anake wong NU sing wae sekolah wajib sekolah sini. Kulo kebetulan anak barep kulo niku wae sekolah. Gimpun kulo sekolah no Sanggrahan sampai Panjen numpak becak, alhamdulillah disediani murid, disediani guru 17 oleh murid 5. Ini bisa dilacak jenengan mriko. Dan tidak mengada oleh murid 5, tapi catatannya 5 niki murid tokoh-tokoh NU, termasuk murid MWC kulo waktu niku. Numpak becak seragamnya putih kali biru, ditakoki wong sekolah di endi Pak, are-are ini teng imami pun di imami gak arep blas. Tapi ada cucunya Yai Mahfud Kepanjen, wah teng pundi Yai ngeterno putu niki ning pundi lho, pun buka ta Yai, sampun Masya Allah mboten sumerep Yai, sumerep putu jenengan ngriko pun kalau mulai dhisik. Akhirnya tahun berikutnya alhamdulillah mendapat murid 18, anaknya orang kaya-kaya. Karena apa? Murid-muridnya Yai gak akan numpak motor wong mudun. Saiki sugih-sugih ya wong ya. Sekarang inden itu sudah. Begini sudah habis tahun murid tahun 2023. Dan saya motivasi anak-anak kalau gelem. Nggih, mohon maaf tahadus malih Gus, mumpung wonten ning Pakak, mumpung wonten jenengan pamer-pamer didik nggih. Lah murid sing asali 5 anak kula pertama dengan yang kedua. Niki ternyata lancar semua oleh barokah. Sakniki pun dokter niku arek-arek niku, pun S3. Nggih pun ngajar teng UIN ngriko mendok. Niku alumni NU. Kok putrane MBC sekolah nanti rek ngalor lek. Kok nang Muhammadiyah. Maaf kalau mboten anti Muhammadiyah ndak, tapi ini forum terbatas di pelantikan ini di dunianya NU. Okay. Kalau bahasanya Mbah Hasyim Asy'ari, tsumma alqa kalimatan sujja'ah. Ini di buku yang namanya Muhammad Hasyim Asy'ari niku Wadi'ul Labnatil Indonesia niku. Ini di dalamnya ada. Mbah Hasyim setelah memikirkan murid agar ndak bodoh, la khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala, membangun pondok-pondok, sumabanal ma'ahid wal madaris, setelah ada orang pinter maka summa alqa kalimatan sujja'ah, yaitu menanamkan kalimat-kalimat pemberani yang dimaknai oleh ahli bahasa itu adalah kalimat-kalimat fanatisme, kudu fanatik. Monggo nggih putra-putrane sing bendo sekolah nang ngriki. Nggih. Sing wonten sampel sekolahno teng sampel. Sing wonten teng Bendo nggih teng Bendo, teng pundi lebokno nang sekolah-sekolahane dhewe. Masyaallah wong anake wong NU nggih. Kok gak dilebokno rono ro? Ndek kono gak disiplin. Kok gak dilebokno nang TK Muslimat? Oh kopros areke.
Lah anakku ning kono lho, sugih ning ndi ning Dau kono ning salah satu lembaga. Piro bayare? 12 juta. 12 juta. SPP ini 6 juta, 600, 6 juta, 12 juta. Insyaallah. Dek pagak ditarik 100 sih bayar ping 3. Niki atawun, monggo nggih saestu niki kula pesen saestu, serius nih, serius. Monggo dalam bentuk ta'awunnya organisasi harus fanatik pada organisasinya. Termasuk mondok no anak, nyekolah no anak, termasuk belonjo sak pun niki bentuklah kekuatan-kekuatan Nahdlatul Ulama di bidang at-ta'awun ini. Pun niku mawon lek kekataan mangke malah diarani kampanye. Tapi kalau titik ini adalah norma yang harus kita laksanakan. Niku yang ketiga. Nah, niki. Baru di Lampung ditambahi lagi karena perkembangan zaman. Perkembangan zaman, NU sudah kuat, NU sudah jalan, dan mohon maaf niki Pak Taufik ini teman lama Yai Hamim. Kalau teng bermanjing kali Pak Sur, kali Pak Taufik ini punya sejarah banyak tentang kesana, sampai melebu nang langgar-langgar di wilayah bermanjing. Ini yang sering saya sampaikan kepada pengurus zaman Pak Wasis lama, Pak Wasis baru. Kalau sampai ngisi rutinan di kantor MBC yang ada di Pagak niku rutin selapan sekali rumiyin. Pengurus anyar dimulai maneh apa ora. Nah ini sampai rutinan sak banomnya sampai saya masuk ke sana di dalam rangka membesarkan Nahdlatul Ulama yang saya ingin support lebih besar lagi nanti di pengurus yang baru ini. Ngaten nggih Gus Fauzan, mangke monggo koordinasi kita kelilingi malih yang betul yang disampaikan Yai Hamim tadi itu, karena Pagak ini bagian tertinggi. Kalau di tertinggi sudah jalan, ini maka di bawah insya Allah jalan. Yang dulu-dulu para hadirin di bawah sudah jalan, tapi kayak somong gak gunung, kayak somong gak gunung. NU ngalor, kate ngidul ngalor maneh, ngidul ngalor maneh. Lah mudah-mudahan di periodenya Pak Taufik dengan duet maut dengan Gus Fauzan ini akhirnya naik ke Bandara Angin Pagak, akhirnya turun ke Bermanjing sampai ke Pagak yang bagian selatan yang notabene sentuhan NU masih sangat dibutuhkan. Baru al-adalah itu nanti di sana. Maka di Lampung ditambah dengan mabadi' khairul ummah al-adalah, yaitu prinsip keadilan. Maka antara NU sini, NU daerah sana, NU daerah sana, mari kita kembangkan keseimbangan yang berkeadilan. Tentu maknanya adil banyak sekali, tapi adil dalam organisasi harapannya itu begini. Jadi nanti tidak ada antara yang sudah sangat maju, dan mohon maaf ini support pujian saja, bukan untuk mengubah niat menjadi ikhlas menjadi tidak ikhlas, tidak. Sudah kita banggakan bagaimana NU Ranting yang di Sumberjo juga ada Bahsul Masail, ada Lailatul Ijtima, kemudian ada LBM ini juga jalan. Sedangkan di ranting yang lain jangankan Bahsul Masail, rantingnya ora ono. Rantingnya ora ono. Nah ini nanti prinsip al-adalah ini selalu dibahas dalam bahasan-bahasan yang lain. Paling akhir yang kelima, ini yang di Lampung itu ada mabadi' khairul ummah, yang dimaksud yaitu al-istiqomah. Harus istiqomah. Kula nggih belajar ngaten sampai sakniki kali Gus Hamim. Mbok repot terus pundi? Nggih pokokipun wonten Lailatul Ijtima. Nggih setiap malam Ahad Legi asal tidak bersamaan dengan acara dinas sama NU-nya, setiap malam Minggu malam Ahad Legi mesti ngumpul wonten ngriku. Kula nggih berpikir, kalau saya dari Sanggeran ke kantor NU dekat, teman-teman yang dari Pujon, yang dari Ngantang, yang dari Singosari datang istighosah rapat diluk mulih. Kalau tidak ada prinsip istiqomah tidak akan jalan. Ngelek kula rada penak kan, rada cedek di niki istiqomah Gus. Nggih, kalau kita di pondok dulu kali Yai sudah sering di move al istiqomatu khairun min alfil karomah tenan. Pun niku penutup dari
pengarahan ini atau pidato ini atau ceramah ini jakne masyarakat muslimat mangke oleh kebagian, kula tutup dengan suatu riwayat. Monggo berjuang di muslimat patayat sing saestu Ibu nggih. Pokok eling awake dhewe biyen gak karu-karuan ditulung oleh para kiai akhirnya iso ibadah, monggo disyukuri. Kula tak nukil awake dhewe kudu syukur urip seperti ini, alhamdulillah. Niki penutup kula nukilne saking hadise Kanjeng Nabi. Kalau di kitab-kitab pondok itu dimasukkan di babul muraqabah, di hadis al-hadisus sadisah, hadis yang ke-6. Niku kalau terjemah mawon, awake dhewe urip kudu syukur, lek gak syukur niki mangke ditarik malih kalian Allah Subhanahu wa taala. Niki penutupe. Ceritane niki Kanjeng Nabi nate dawuh, biyen ana wong ngene rek. Pripun Gusti? Ana wong telu. Niku kula rada apal krana wau dalu kula mulang teng Baitur Rahman pas maca niku. Siji niki wonten wong telu niki sing kalih Allah dicuba. Nggih. Siji dicuba duwe penyakit belang, loro butak, telu wuta. Nah, singkat cerita, akhirnya Allah memerintahkan malaikat tolong iki wong iki cubon. Jadi ternyata sakit niki cobaan, nikmat juga cobaan. Kembalikan kepada Allah. Beripun Gusti sampean teko arupa wong sing iso nambani. Malaikat akhirnya menjelma dadi wong nambani. Ditanya satu-satu, singkat cerita, jenengan sakit nggih? Nggih. Pengin napa? Pengin saras. Jenengan nggih sakit? Nggih. Sakit napa butak? Pengin napa? Pengin saras. Jenengan kula wuta pengin saras. Jadi wong niku lek sik lara ndak akan ingin yang lain-lain kecuali ingin sembuh. Hari disubuh sret waras pun. Akhirnya gagah kabeh. Sakwise gagah ditanya, malaikat tolong uji lagi. Bagaimana? Minta apa? Ditanya. Pun jenengan nyuwun napa? Nyuwun napa? Nyuwun napa? Sing belang waras njaluk unta, sing butak niki waras njaluk sapi, sing wuta waras njaluk wedhus. Wakinya dikei wedhus, dikei sapi, dikei unta, didungane malaikat barakallahu fiha, akhirnya dadi barokah sugih sedaya. Pun, jadi gambaran saja kita sekarang sudah enak semua. Mari sugih, akhirnya Allah perintah ujian. Pripun carane nguji Gusti? Sampean saiki mau juta arupi asale wong iku. Ingat ndak orang itu pada asalnya. Akhirnya tepak nang sing belang niku arupi wong belang ngemis. Saya minta sak paring-paring rajulun miskin ibnu sabil, saya minta, akhirnya gak dikei. Singkat cerita, akhirnya untone gelut, mari gelut akhirnya entek karek situ nyokot belang maneh. Yang nomor loro juga demikian, karena sapi dia dimintai orang miskin lupa aslinya, padahal wong ngemis itu koyok budak, koyok zamane biyen, tetap dia tidak memberi. Niki mohon maaf, niki barangkali teng kanca-kanca sing sakniki pun mapan-mapan ngaten kudu eling asale. Kudu eling asale. Akhirnya apa? Saya mengemis, ini. Akhirnya hajati katsir, hajatku butuh akeh, gak iso. Akhirnya perang lagi. Lah niki ibu-ibu cek berkesan, kula tak nukil ilustrasine almarhum ya Imam Aswali Kidul Pasar. Guru kula nalikane nerangno hadis niki. Bagi kula nyenengno niki. Piro saya ingatan, iku ngene le, wong sing gak gelem syukur iku biyen kejadiane ngene. Pripun Yai? Ana wong wis asale butak dikeki sapi akeh, dijaluki wong pengemis butak gak ngekeki. Akhire nang bojone muni ngene. Bu, iku wong ngemis iku. Kandakno, aku gak iso metuki, aku tak adus nang jeding. Wah, ora adus ning jeding. Pak, ana wong ngemis, Pak. Kandhanono, aku gak ono. Ngono, Pak. Nggih. Bapak gak ono, akhirnya malaikat ndonga, ya Allah balekno nang asline. Tirose ya Imam, langsung sapi niki gelut. Apa sing ndek jeding? Mas, sapi ini gelut, Mas. Iya ta, iya, akeh sing mati. Apa akhirnya gak andukan sarungan tok. Langsung metu nang kandang. Waduh, sapiku gelut, kate dipisah, kate nyeruduk mundur maneh. Gak sida misah, sarunge diunjukno mendhuwur.
Waju maneh sapi kate nyeruduk gak maneh-maneh mundur sarunge diunjukno mendhuwur. Wis wake sing mati tambah gopo akhirnya mek ngunjukno sarung niku. Lali sampai sarunge dadi sabuk. Sarunge dadi sabuk. Ora sapi kate nyeruduk gak sida geleng-geleng tok ngene. Ya Allah. Wah, akhirnya karek luru para rawuh. Kelucut karek situ, wah akhirnya ditekat-tekat no sapi ini nyokot akhirnya budak pisan. Budak. Masyaallah. Entek maneh melarat maneh lah sing lulus niki sing wuta. Sing wuta nek wong wis wuta langsung eling asale ya Allah aku biyen kaya ngono Bu. Ya Allah monggo njenengan pundhut sapi sing pundi sak kersa jenengan monggo njenengan pundhut. Baru matur malaikat, saya bukan pengemis, saya malaikat Allah yang disuruh mencoba engkau. Karena kamu lulus, barakallah, tambah sugih sampean. Melo lek Abah Hamim kalau mau nyuwun bis nang Abah Kholi. Gula sampai gak ngekei kaya wong sing dikei sapi waune. Alang. Ya Allah. Ngapunten ya Mahrus lek teng jenengan mboten pani guyoni kula. Maka seperti itu. Maka kalau ingat aslinya, ingat awalnya, insya Allah akan menjadi baik. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bisa nyemangati jenengan sedaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sunnaruhai muassis Nahdlatul Ulama wa sunillah sedaya sing dimakam wonten ngajeng menika Yai Qasim lan sak piturutipun. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ingkang bedah kerawang bendo supun saha para kiai-kiai ingkang wonten ngriki. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Shalli ala Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil ayyar miftahil babil yasar. Sayyidina Maulana Muhammadin al-muhtar wa alil athar asabil akhir adada ni'amillah wa ifdalihi fi lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wa ahli at-tuqa wa ahli al-ibadah wa ahli sunnati wal jama'ati ala tariqati nahdlatil ulama. Allahumma ya Allah ij'al jam'iyatana Nahdlatul Ulama jam'iyatan mubarakatan ila yaumil qiyamah tajri fi ahkam sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.